Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah berada di sebuah pegunungan yang tidak asing bagi kalian, yaitu Pegunungan Galunggung yang berada di tepatnya Jawa Barat ya. Teman-teman mungkin tahu tempat Gunung Galunggung itu di mana. Jadi kedatangan kami ke sini yaitu untuk memburu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ronggo. Raja Ronggo adalah raja iblis yang sangat kejam, yang kemarin diceritakan oleh Eyang Yasa, yang suka memenggal kepala dari golongan-golongan jin, dari golongan putih teman-teman ya. Jadi kita ke sini inisiatif kita sendiri karena semasa pusaka yang ada di dalam tubuh Bima Yuda belum bisa dikeluarkan oleh sahabat Eyang Yasa, karena beliau juga menunggu mereka, tapi sampai hari ini belum ada kabar bahwa sahabat Eyang Yasa datang untuk mengambil pusaka yang ada dulu di dalam tubuh Bima Yuda untuk mengalahkan Raja Ronggo. Jadi karena informasi dari Eyang Yasa itu pasti Raja Ronggo akan memerintahkan pasukan lebih banyak lagi untuk memburu di mana tempat persembunyian Bima Yuda, dan kemarin dua pasukan sudah mengetahuinya. Jadi karena sambil sembari kita bahasanya itu menahan, dan insya Allah kita akan memburu ke sana untuk memberi pelajaran kepada para iblis, dan semoga kita bisa mengalahkan bahkan meleburkan mereka. Informasi dari Raja Gosiron, beliau menyampaikan atau menyarankan bahwa kita sepertinya tidak sanggup mengalahkannya, walaupun kita sudah mempunyai beberapa mustika yang cukup tangguh, tetapi firasat Gosiron kita hanya bisa mengimbanginya. Tapi tetap kita yakin saja kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah akan diberi pertolongan lah. Karena ini misi yang menyangkut anak saya, jadi kita harus selesaikan secepat mungkin ya teman-teman. Nah, kita akan memanggil sosok yang ada di dalam batu kemarin, salah satu anak buah Raja Ronggo yang tidak kami musnahkan, karena bisa saja dia akan membantu ya Mas ya. Iya. Jadi kita akan telusuri hutan ini. Nanti kalau kita masih bingung di mana untuk mendapatkan informasi, ya kita akan panggil sosok yang ada di dalam batu. Oke teman-teman, sebenarnya kita sudah merasakan aura-aura negatif di sini. Jadi kita langsung saja kita lanjut ke arah sana Mas Oble. Maaf teman-teman ya, telat menyalakan kamera ini. Ya, ada sesuatu yang ingin kami tanyakan sebenarnya. Ya, mungkin jika jenengan berkenan masuk saja ke salah satu raga kami, biar kita bisa lebih enak untuk. Iya betul masuk deh. Sepertinya kalian datang dari tempat yang cukup jauh. Ya, benar. Apakah kalian betul-betul ingin mendatangi suatu lembah? Ya, benar sekali. Karena tentunya ada tujuan yang kami maksud. Kami jauh-jauh datang kemari. Apa kau sudah tahu di mana tempat lembah dan ada sesuatu apa di sana sehingga kau ingin sekali ke sana? Untuk lebih tepatnya lembah itu untuk saat ini kami belum tahu, dan tujuan kami ke sana untuk bertemu dengan Raja Ronggo. Berarti kau sudah tahu
ada sebuah kerajaan di sana. Iya, benar sekali. Apakah kau tidak tahu kelakuan dari Raja Ronggo? Sehingga kau berani datang ke sini dan untuk mendatangi lembah yang dirajai oleh Raja Ronggo. Ya, yang kami tahu sejauh ini kami datang ke sini ya hanya bertujuan untuk melindungi anak asuh kami. Sebenarnya apa yang kau maksud? Dengan tujuan apa kau ingin mendatangi sebuah lembah yang dipimpin oleh Raja Ronggo? Yang kami dapatkan informasinya Raja Ronggo sangat-sangatlah kejam. Beliau menyiksa dan memenggal para golongan-golongan putih seperti jenengan ini. Benarkah seperti itu? Kau sudah tahu itu. Ya. Tapi kenapa kau masih ingin tetap ke sana? Ya seperti yang kami katakan tadi, kami bertujuan untuk mencari Raja Ronggo karena Raja Ronggo itu sampai saat ini masih melakukan pengejaran dengan mengerahkan pasukan atau prajuritnya untuk memburu salah satu bangsa manusia. Apakah sahabat dari bangsa kalian atau bangsa kami tidak ada yang memperingati kepadamu sehingga kau masih berani untuk datang ke sini? Tentu saja sahabat-sahabat kami dari golongan seperti jenengan banyak yang memperingati. Namun kami percaya dengan niat baik kami datang ke sini untuk kebaikan, insya Allah kami akan selalu dilindungi. Kau berniat untuk mendatangi kerajaan tersebut. Iya, benar. Lalu kau akan melakukan apa di sana? Tentunya sekuat kami akan menyerang kerajaan itu. Bukan kami sombong, bukan kami ya seperti ini. Kami bertujuan untuk menyelamatkan bangsa manusia yang sedang dikejar oleh Raja Ronggo. Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Bukankah kau sudah diperingati oleh sahabat-sahabat kalian? Iya. Bahwa kekejaman Raja Ronggo sungguh sangat disayangkan. Apa kau tidak tahu bahwa Raja Ronggo adalah salah satu utusan dari Maharaja Iblis yang pasti kau kenal, yaitu Dajjal. Kesaktian Raja Ronggo tidak tertandingi dan tidak mungkin kau bisa mengalahkan. Walaupun engkau sudah mempunyai banyak pusaka, saya bisa merasakan itu. Kau tahu kenapa saya bisa masih selamat? Walaupun sudah lama saya dikejar oleh pasukan-pasukan Raja Ronggo. Bahwa sudah banyak sekali sahabat-sahabatku yang tertangkap dan menunggu giliran untuk disiksa oleh Raja Ronggo karena tidak mau mengakui Raja Ronggo sebagai tuannya. Maka mereka yang tidak mau mengakui, Raja Ronggo langsung memenggal kepalanya. Tetapi saya tahu lambat laun pun saya akan tertangkap. Namun saya tidak mau pergi jauh dari tempat ini. Karena saya juga ingin menyelamatkan saudara-saudaraku yang di sana. Walaupun saya tidak tahu sampai kapan. Karena saya selama ini belum menemukan titik lemah dari Raja Ronggo. Dan mungkin tidak akan pernah menemukannya. Lalu bagaimana bisa jenengan tetap tinggal di sini, namun jenengan tidak meminta bantuan dari luar? Bukankah ini sangat berbahaya jika jenengan itu tetap berada di sini?
Saya sudah meminta bantuan, namun mereka justru ketakutan karena tahu yang akan dihadapi itu siapa. Saya berdiam di sini hanya untuk berdoa supaya pertolongan bisa datang tiba-tiba. Iya. Saya teringat tadi kau mengungkapkan seorang anak. Iya, benar. Coba jelaskan maksud kamu bagaimana? Iya, bukankah Raja Ronggo itu bisa dikalahkan atau dimusnahkan dengan salah satu pusaka atau salah satu benda, yang benda itu sengaja ditanam ke dalam raga ke seorang anak manusia, bukankah seperti itu? Apakah yang menanam pusaka di dalam tubuh seorang anak itu adalah sosok yang berjumlah 7? Benar sekali. Berarti anaknya itu masih hidup. Justru itu. Sekarang Raja Ronggo sedang mengincar anak itu untuk dibunuh, bahkan untuk dijadikan pengawal atau mungkin dijadikan tumbal. Karena Pastinya Raja Ronggo tidak mau sesuatu benda itu bisa keluar dari raga anak itu. benar sekali. Apabila pusaka itu dapat dikeluarkan dari tubuh seorang anak, maka akan dengan mudah Raja Ronggo terkalahkan. Karena Raja Ronggo tahu bahwa hanya benda itu yang dapat mengalahkannya. Maka dia akan menggunakan berbagai cara agar pusaka yang ada di dalam tubuh anak itu tidak dapat dikeluarkan. Iya, benar. Pasti Raja Ronggo akan mengejar sampai kemanapun. Bahkan anak itu pasti akan dibunuhnya agar pusaka yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa dikeluarkan. Lalu, apa kau tahu kapan pusaka yang ada di dalam tubuh anak itu bisa dikeluarkan? Setahu kami, pada saat anak itu berusia 7 tahun, dan saat inilah tepat anak itu berusia 7 tahun. Lalu, Dan sembari kita menunggu sosok yang menanam benda yang terdapat di dalam raga anak itu, jadi daripada kami harus berdiam diri bertahan di sana, kami memutuskan untuk pergi ke tempat ini. kau pasti sudah tahu bahwa yang bisa mengeluarkan pusaka itu adalah 7 sosok yang menanamkan pusaka yang ada dalam tubuh Bima Yuda. Benar sekali. Namun ketujuh sosok itu sekarang sudah tidak lengkap. Salah satu dari mereka telah gugur. Jadi mereka mungkin tidak hadir atau belum hadir untuk mengeluarkan benda itu dikarenakan ketidaklengkapan ketujuh sosok itu. Mungkin mereka sedang mencari cara lain. Bagaimana ini? Karena satu-satunya benda yang dapat mengalahkan yaitu adalah dengan pusaka yang ada dalam tubuh anak kecil itu. Iya, benar. Tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan pusaka yang tertanam di dalam tubuh belum bisa dikeluarkan. Apakah mungkin jenengan tahu cara lain agar bisa pusaka itu bisa dikeluarkan? Setahu saya, hanya 7 sosok itulah yang dapat mengeluarkan, karena mereka lah yang menanamkan. Karena pasangan pusaka yang tertanam di dalam tubuh anak kecil itu dipegang oleh 7 sosok itu. Dan syaratnya 7 pusaka itu harus lengkap agar bisa mengambil
7 pusaka yang ada dalam tubuh anak kecil itu. Tetapi takdir berkata lain. Lalu apakah karena ketidaklengkapan ketujuh sosok itu, benda itu tidak akan bisa dikeluarkan? Setauku seperti itu. Apakah kalian masih tetap ingin melanjutkan perjalanan kalian ke tempat Raja Ronggo? Ya, niat kami ingin tetap melanjutkan, namun kami nanti akan diskusikan lagi dengan raga yang ada di depan saya ini. Bukan maksud saya menyurutkan semangat kalian. Walaupun niat baik kalian, tetapi saya sarankan jangan sampai mendekati, apalagi memasuki. Ya, karena kami, mohon maaf saya potong, kami yakin karena sahabat kami yang bergolongan seperti jenengan ini telah berpesan dan memperingati kami memang tidak bisa mengalahkan, namun kami hanya bisa mengimbangi kekuatan Raja Ronggo itu. Menurut, sebaiknya kalian lindungi saja anak itu, daripada kalian datang untuk memasuki sebuah kerajaan yang tidak mungkin bisa kalian kalahkan. Percayalah padaku, saya sudah tahu bagaimana kekuatan yang ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ronggo. Daripada kalian menjadi korban, lebih baik kalian pulanglah dan lindungi anak itu. Mungkin ada cara lain bagaimana cara mengeluarkan 7 pusaka yang ada di dalam tubuh anak kecil itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan cara untuk mengeluarkan benda itu. Kami pun sudah menunggu lama. Tak terasa 7 tahun sudah berlalu. Harusnya pusaka yang ada dalam tubuh anak kecil itu bisa dikeluarkan dan bisa menyelamatkan saudara-saudaraku. Baiklah, sebaiknya kalian pulang dan lindungi anak itu. Baik, terima kasih atas saran jenengan. Semoga saja ada cara lain untuk mengambil pusaka yang ada di dalam tubuh anak itu. Amin. Mudah-mudahan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita malah ketemu dengan sosok yang sudah lama tinggal di sini, dan sosok itu juga dikejar oleh pasukan dan Raja Ronggo tersebut. Lalu dia berpesan mengingatkan kepada kita disuruh untuk pulang saja untuk melindungi Bima Yuda daripada kita di sini. Toh kita di sini tidak bisa mengalahkan, kita hanya bisa mengimbang. Jadi kita kan belum mencoba. Iya, seperti itu. Tapi ya beliau mungkin sudah tahu tempat ini karena beliau sudah lama tinggal di sini. Dia tahu seluk-beluk tempat ini dan tahu kekuatan pasukan dan Raja Ronggo. Tapi ucapan tadi sepertinya bisa dipercaya lah ya. Insya Allah bisa dipercaya. Gini aja kali Mas Doble. Mungkin kita panggil aja sosok yang ada di dalam batu itu. Dalam batu ini. Mungkin kalau dia kan anak buahnya ya. Iya. Mungkin tahulah apa seluk-beluk yang ada dalam kerajaan itu. Mungkin ada titik lemahnya atau bagaimana. Ya bisa nanti kita. Tapi kita beristirahat dulu ya. Iya. Kita matiin ada dulu teman-teman. Saya sudah keluarkan kamu lagi. Jadi tujuan saya mengeluarkan kamu, saya ingin lebih tahu sebelum saya mendatangi kerajaan. Bagaimana? Apakah kau tahu kelemahan yang ada di dalam kerajaanmu itu?
kelemahan. Apakah jika saya memberitahu kalian, apakah kalian masih sanggup untuk melewati tempat itu atau kerajaan itu? Jujur saja, sepertinya kami tidak jadi untuk datang ke sana. Karena tadi ada sosok yang baik memperingati kami. Karena kami lebih baik menjaga Bima Yuda daripada untuk melawan Raja Ronggo. Lalu apa tujuanmu? Ingin mengetahui kelemahan dari kerajaan raja kami itu? Ya mungkin saja kalau kami tahu kelemahannya, mungkin kami bisa menggunakan cara yang sampean kasih tahu kepada kami. Apa kelemahannya? Sebenarnya sangat mudah. Apa yang kalian miliki itu sudah sangat-sangat mudah untuk memusnahkan kerajaan beserta raja dan isinya. Maksud kamu pusaka yang sudah kami miliki? Tentu saja. Yang mana? Pusaka yang mana? Bukankah kalian memiliki mustika yang sangat-sangat agung itu? Maksud sampean mustika yang berlafaz Allah? Ya, benar. Bisa saja saat ini kalian langsung membumi hanguskan kerajaan itu. Iya. Namun yang perlu kalian ingat, bukan hanya raja dan prajurit dari kerajaan Ronggo, namun para sandra-sandra dari golongan putih pun akan ikut musnah dan lebur. Jadi apabila kami menggunakan mustika agung ini, bukan hanya Raja Ronggo dan para prajuritnya, bahkan sosok dari golongan putih pun akan ikut lebur. Tentu saja. Bukankah kalian tahu, sosok golongan putih berperan sangat penting seperti halnya dari golongan manusia. Sosok alim bukankah sangat dibutuhkan di golongan kalian? Iya. Tapi kenapa sampean mau memberitahukan kelemahannya, sedangkan kamu ada di dalam pihak Raja Ronggo? Bukankah kalian sudah berjanji untuk tetap melindungiku? Iya. Jadi akan dengan sangat mudah apabila saya menggunakan mustika yang saya punya. Akan tetapi tidak hanya Raja Ronggo dan para iblis yang hancur lebur, tetapi para golongan putih pun akan ikut musnah. Ya, apakah kalian tega memusnahkan sosok golongan putih itu? Apa ada alasan lain kenapa dari golongan putih itu banyak yang tersandra dan disiksa oleh Raja Ronggo? Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau mengakui kebesaran dari raja kami. Jadi hanya tidak mengakui kebesarannya atau tidak mengakui dia sebagai raja, maka dari golongan putih itu disiksa, bahkan dipenggal. Ya, benar. Berarti apabila mereka tidak mengakui, mereka akan langsung disiksa gitu. Jika kau melihat dengan mata kepala kalian sendiri, pasti kalian akan sangat-sangat iba melihatnya. Sebenarnya saya sendiri pun termasuk dari golongan-golongan mereka. Namun karena
siksaan yang begitu berat, saya memutuskan untuk mengakui raja kami sebagai raja yang besar, sebagai Tuhan kami. Oh, jadi lebih baik kamu mengikuti perintahnya. Ya, Berarti dari golongan-golongan yang putih itu mempertahankan imannya dan mereka lebih baik dipenggal. Ini pilihan yang cukup sulit. Lalu apakah benar mustika yang ada di dalam tubuh anak kecil itu yang kalian buru itu juga bisa mengalahkan Raja Ronggo dengan mudah tanpa harus meluluhlantahkan makhluk yang baik di situ? satu-satunya pusaka yang tepat untuk mengalahkan Raja Ronggo dan para prajurit-prajuritnya hanya dengan mustika yang terdapat di dalam bocah itu. Ya, saya bersyukur saya tidak meleburkan kamu karena kamu sekarang berkata jujur. Alhamdulillah. Lalu bagaimana menurut kamu? Apa yang harus kami lakukan? Jadi, seperti apa yang sudah kau katakan tadi, lebih baik kalian kembali dan lindungi anak itu. Dan memikirkan cara jika saja sosok yang menanam pusaka di dalam raga anak itu tidak menemukan cara. Mungkin dengan tangan kalianlah mustika itu bisa dikeluarkan. Ya mudah-mudahan. Baiklah, mungkin saya akan ikuti saran dari sampean dan juga sosok yang tadi. Berarti mungkin ini saran yang paling tepat. Baiklah, mungkin saya tidak akan memasukkan kamu lagi ke dalam batu ini, tapi saya bebaskan, tetapi kamu ikut saya, ikut kemana saya pergi. Baik. Ya, saya percaya dengan kamu. Baiklah, mungkin saya akan kembali ke tempat Bima Yuda berada untuk menjaganya. Mungkin di sana saya bisa menemukan petunjuk untuk mengeluarkan pusaka yang ada dalam tubuh Bima Yuda. Saya pamit. Ya. Gimana? Dapat informasi? Sebenarnya dapat, Mas Doble. Dia menuturkan bahwa kelemahannya pun sebenarnya bisa dikalahkan dengan pusaka agung yang kita miliki. Pusaka yang Iya, pusaka yang berlafaz Muhammad dan lafaz Allah. berarti kita nggak usah pulang, kita langsung aja. Akan tetapi, Mas Doble, semua yang ada di dalam kerajaan atau isinya, bahkan sosok-sosok baik yang sedang tersandra di sana, itu akan ikut musnah. Berarti termasuk dari golongan-golongan putih. Iya. Jadi itu pilihan yang sulit. Kita nggak tega karena mereka masih mempertahankan iman mereka tanpa harus mengakui Raja Ronggo sebagai Tuhannya. Berarti mereka rela mati. Tapi sebenarnya sama saja ya, Mas Doble ya. Kalau kita meluluhlantahkan mereka pun berarti mereka ibaratnya lebur dengan cara yang sangat mulia ya. Iya, tapi kan kita sudah tahu bahwa mereka akan ikut musnah juga, tapi Iya ya, Mas Doble ya. kita tega. Dan dia juga memberitahukan memang satu-satunya yang pusaka yang akan mengalahkan Raja Ronggo tanpa harus memusnahkan isinya itu memang pusaka yang ada dalam tubuh Bima Yuda. Itu pusaka yang tepat. Iya. Ya mungkin betul juga karena mereka pun sudah menunggu 7 tahun untuk mengeluarkan, Mas Doble. Berarti tidak mungkinlah sia-sia ya, Mas Doble ya. Mereka pun pasti mendapatkan ilham atau petunjuk dari sahabat-sahabat atau sesepuh-sepuh mereka. Mudah-mudahan. Ya. Yaudah, berarti kita kembali saja untuk melindungi Bima Yuda sembari kita meminta petunjuk lah ya. Oke, teman-teman. Berarti tiada yang sia-sia ya, walaupun kita sudah jauh ke sini berniat untuk
menyerang kerajaan Raja Rongo, akan tetapi kita mendapatkan sebuah saran yang perlu kita pikirkan. Jadi kita tidak usah terburu-buru lah. Buktinya kita mendapatkan petunjuk yang harus kita pikirkan atau kita pertimbangkan, teman-teman ya. Mungkin kita putuskan kita akan pulang saja dan menjaga Bima Yuda. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri, kita doakan saja semua untuk penonton, semoga misi kita berhasil. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita lanjut di tempat Bima Yuda berada. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.